Oke ya, halo teman-teman. Oke, ini adalah video pertama saya. Video pertama saya untuk mengenalkan bahwa saya adalah seorang background dari IT programmer, dan selain itu mungkin karena kemarin juga ada sedikit sharing dari teman-teman dan juga adik-adik yang fresh graduate, dan kebetulan yang kemarin sempat tes bareng saya di sebuah perusahaan. Oke. Di posisi ini sebetulnya saya menjadi tertarik untuk menjadi job application enthusiast yang sedang menekuni atau mungkin sedang ingin sharing tentang pengalaman-pengalaman saya dalam mencari pekerjaan hingga saya bisa keterima di pekerjaan yang saat ini. Oke, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan startup yang ada di Semarang, dan itu bukanlah sebuah finish, bukanlah sebuah tujuan utama, melainkan yang utama adalah saya ingin sharing tentang hal-hal tersebut, tentang langkah-langkah, tentang bagaimana caranya supaya kita bisa sukses mulai dari awal nol, dari lulus ataupun mungkin dari yang berkeinginan untuk mencari pekerjaan hingga diterima di sebuah lapangan pekerjaan seperti itu. Oke. Yang pertama tentu kita akan membahas tentang langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yang penting adalah sebuah niat. Nah, kalau kita ada niat pasti semua akan jadi. Iya, betul sih kalau ada niat. Tapi yang pasti niat tidak dibarengi dengan pengetahuan tentu tidak akan menjadi hal yang bagus. Oke, pengetahuan itu apa? Pengetahuan yang pertama adalah untuk kita mencari sebuah pekerjaan, untuk kita bisa keterima di sebuah lapangan pekerjaan, kita haruslah memiliki sebuah CV. Oke, ingat CV, kurikulum vitae. Dan bahwasanya di lapangan saya sering sekali menemukan beberapa teman atau mungkin beberapa anak-anak yang masih fresh graduate nih, tentunya umumnya kan mereka tidak tahu. Jadi terkadang saya menemukan kerancuan antara mereka membuat sebuah kurikulum vitae ataupun sebuah resume. Ingat, kurikulum vitae dan resume itu berbeda. Oke, kurikulum vitae dan resume itu berbeda. Jadi jangan sampai di kurikulum vitae kalian menjelaskan tentang yang pertama, runtutan keluarga kalian, mulai dari kalian anak keberapa, ayah kalian siapa, ibu kalian siapa, hingga adik terkecil kalian siapa. Itu namanya resume, di kurikulum vitae tidak ada. Ataupun mungkin tentang runtutan sekolah kalian, mulai dari kalian sekolah TK di mana dan sebagainya, karena itu tidak begitu penting di mata HR. Oke. Dan nanti lebih detailnya akan saya bahas di video selanjutnya tentang tata cara membuat sebuah kurikulum vitae. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Itu poin ke-1 yang nanti ke depan akan kita bahas, dan poin keduanya nanti akan ada lagi pembahasan tentang tata cara membuat atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, tidak hanya sebatas tata cara dalam membuat surat lamaran pekerjaan saja, tapi di sini kemungkinan nanti secara praktek saya akan mencoba memberikan sedikit ilmu saya tentang bagaimana ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan di beberapa perusahaan yang memiliki karakter yang sama. Yaitu contoh ya, di perusahaan A kita ingin melamar sebagai posisi IT supporting, di posisi B kita ingin melamar sebagai IT programmer katakanlah, di perusahaan C kita ingin melamar sebagai admin IT. Nah, itu kan karakternya kan rata-rata sama, yaitu di bidang IT. Nah, lalu ketika menggunakan cara yang klasik, yaitu kita yang penting dokumennya sama, lalu kita tinggal copy paste dan kita ganti saja. Oke, itu bisa. Tapi nanti saya akan memberikan sebuah tips mudah, yaitu mungkin menggunakan file merger yang ada di Microsoft Office, Word, dan Excel. Nanti kita akan coba padukan kan. Nah, jadi siapa tahu dengan cara itu lebih mudah lagi untuk ketika kita ingin membentuk atau meng-create sebuah dokumen, beberapa dokumen dengan satu kali klik. Nah, seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita sudah membahas tentang CV, tentang cara membuat lamaran. Nanti akan ada detailnya sendiri videonya. Lalu yang berikutnya kita mungkin ke depan akan membahas juga di video lain
tentang tata cara ketika menghadapi wawancara. Ini lebih kepada ini sih, lebih kepada tips and trick saja sih tentang langkah-langkahnya. Dan yang perlu diingat bahwasanya yang namanya wawancara itu tidak hanya ketika kita diundang datang di sebuah tempat dan kita berhadapan dengan interviewer maupun SR kan, dan kita ditanyai macam-macam, tidak seperti itu juga. Bahkan pada era yang sekarang ini, interview itu juga bisa dilakukan dengan cara by phone ataupun dengan video call yang kita tahu. Nah, itu nanti bagaimana caranya, tipsnya nanti akan coba kita bahas. Bagaimana ketika kita interview secara langsung, bagaimana saat kita interview secara by phone ataupun dengan interview dengan menggunakan video seperti itu kan, video conference, entah itu Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah ada berapa tadi? 3 pembahasan. Nah, 3 pembahasan, nanti akan ada pembahasan lagi keempat tentang detail yang namanya kita melamar pekerjaan kan, tentu kita ingin menduduki sebuah posisi, di mana posisi itu mengharuskan kita memiliki sebuah skill dan kualifikasi tertentu untuk menduduki sebuah posisi atau jabatan tersebut. Nah, oke. Di sini nanti sebetulnya mirip juga kayak yang tadi, lebih ke tips and trick juga tentang skill dan kualifikasi, akan coba kita bahas, kita sharingkan nanti di video selanjutnya seperti itu. Oke, yang berikutnya, nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya dalam melamar sebuah pekerjaan pun kita tidak hanya menggunakan cara klasik. Mungkin dalam angkatan saya ataupun kakak kelas saya dan sebagainya, dulu ketika melamar kerja yaitu menggunakan cara yang klasik. Itu bagaimana cara klasik itu? Ya biasa kita buka di loper koran, setelah itu kita lihat ada lowongan tidak. Kalau ada lowongan ya kita melamar, lalu kita kirimkan dengan menggunakan amplop coklat seperti itu ya. Oke, tapi cara seperti itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena saat ini kita bisa lebih mudah lagi ketika kita ingin mengapply sebuah lamaran pekerjaan. Itu dengan apa? Dengan menggunakan beberapa platform. Nanti akan coba saya jelaskan platform apa saja yang terbukti bagus dan tepat sasaran. Nanti akan kita bahas di video lainnya seperti itu kan. Oke, dan itu enak teman-teman, jadi semuanya serba online, jadi kita tinggal ngetik saja lalu kita send, itu sudah otomatis nanti posisi kita akan kita tinggal lihat saja kok. Jadi lamaran kita itu sudah diterima oleh HR atau belum, sudah dilihat belum, sudah direview belum, dan nanti hasilnya bagaimana selanjutnya sampai posisi kita nanti diundang untuk interview secara offline seperti itu. Oke, dan selanjutnya ketika sudah ada interview, nah ini seolah-olah kita sudah masuk di fase sudah interview dengan HR kan. Nah, di posisi ini terkadang ini kita sharing saja, pernah nggak dari teman-teman itu menemui atau mungkin pernah di posisi seperti ini. Jadi sudah interview, setelah itu di PHP-in sama HR-nya cuma bilang ya nanti tunggu kabar selanjutnya ya, kurang lebih 1 minggu lagi atau kurang lebih 2 minggu lagi, atau bahkan yang lebih parah kadang HR juga bisa bilang ya nanti tunggu kabar selanjutnya, kurang lebih mungkin bisa sampai 1 bulan lagi. Nah, itu udah rasanya kayak gimana? Nggak enak sekali kan. Kenapa? Karena yang pertama seolah-olah kita gantung kan, seperti kita sedang nembak cewek, tiba-tiba ceweknya tidak memberikan jawaban langsung, tapi cuma jawabnya ya nanti ya, tunggu dulu ya, saya belum bisa memberikan jawaban, kita temenan dulu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, jadi rasanya tidak enak sekali kan. Nah, jadi ketika menghadapi dalam posisi seperti itu, yang pasti yang harus kita ketahui bahwasanya pasti ketika sebelum datang interview itu kita sudah dikontak sama entah itu HR atau entah itu admin dari SR tersebut yang menginformasikan bahwa kepada yang terhormat Bapak Ibu ini untuk menghadiri sesi interview di perusahaan kami yang beralamat di bla 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 seperti itu kan. Nah, mungkin sebelum selesai interviewnya kita bisa menanyakan kepada HR atau kepada interviewer yang tadi menginterview kita, seperti contoh maaf Pak Bu, apakah nomor yang menghubungi kemarin itu adalah
nomor perusahaan. Nah, lalu ketika saya nanti ingin melakukan follow up terhadap hasil interview saya, kira-kira bagaimana? Apakah diizinkan apa tidak? Ataukah mungkin saya bisa bertanya kepada nomor yang terkait ketika memang sudah memenuhi batas waktu yang sudah diberitahukan. Kayak tadi contohnya batas waktunya adalah 1 minggu. Berarti kalau sudah 1 minggu ya kita punya hak sih untuk bertanya. Sebatas bertanya kan, apakah saya diterima apa tidak, atau mungkin untuk kualifikasi ini sebetulnya saya gimana kalau memang saya ditolak, tidak masuk ya tidak apa-apa kan. Sebatas hanya ingin tahu saja daripada kita tidak dapat info sama sekali dan kita di PHP-in seperti itu ya. Oke, dan berikutnya nanti di video lainnya ini kita nanti akan coba membahas juga tips tentang bagaimana cara menumbuhkan motivasi bekerja ketika kita di perusahaan yang sudah menerima kita. Nah, ketika kita bekerja, tentu kita masuk ke dalam masa probation. Sekarang katakan ada masa probation, atau bahasa jadulnya, bahasa lamanya adalah masa training, seperti itu kan, masa uji coba. Nah, justru di masa-masa ini kita harus menumbuhkan motivasi yang sangat tinggi. Motivasi kita bukan hanya sebatas kita butuh uang, tidak. Oke, memang bekerja itu kita mencari uang, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Yang pertama adalah kita mencari pengalaman. Terus yang kedua, kita mencari sebuah motivasi lain, yaitu apa? Di sana itu banyak senior-senior kita yang kita bisa bertanya apapun, kapanpun, dan lebih enaknya lagi kalau pas kita masih dalam masa training, masih dalam masa probation. Kenapa? Karena kita memiliki hak imunitas untuk bertanya. Oke, jadi kalau anak baru kelihatan bodoh itu tidak masalah, tidak dosa sama sekali kan. Jangan sampai kalian tidak memanfaatkan masa training kalian. Oke, masa training terus merasa merasa cuek, atau mungkin merasa apa sih tanya-tanya terus dan sebagainya, mungkin malu dan sebagainya, terus menyia-nyiakan masa training tersebut hanya begitu saja. Nah, nanti tiba-tiba masa training habis, lalu kita disuruh ini itu dan sebagainya, kita tidak bisa, dan itu akan jauh lebih memalukan lagi. Oke. Dan yang terakhir untuk mengakhiri video ini, tentu ada sedikit masukan dari saya. Selain kita menumbuhkan motivasi bekerja, tentu di luar dari pekerjaan, entah itu kita di posisi kantor ataupun di luar kantor, jangan pernah jangan pernah enggan untuk menggali ilmu baru. Seperti itu. Ilmu yang apa? Contoh, ketika kita bekerja di posisi contoh seperti saya, IT programmer, tentu saya juga tidak menutup diri untuk menerima ilmu-ilmu baru. Sebagai contoh, nah, salah satunya mungkin dengan belajar ilmu data analis, sistem analis, ataupun mungkin di luar daripada itu, mungkin seperti pemahaman tentang ISO 2071, tentang ISMS, tentang Information Security Management System, ataupun mungkin tentang ISO 9001 yang sudah umum sekali di perusahaan manufacturing, mungkin yaitu tentang pelayanan mutu atau mutu pelayanan, ataupun mungkin untuk belajar ilmu-ilmu baruan seperti Kaizen, ataupun mungkin seperti TPS, yaitu Toyota Production System. Nah, contoh seperti itu kan. Oke, jadi menurut saya di video kali ini cukup sekian. Tetap tumbuhkan motivasi kalian untuk belajar, terutama bagi adik-adik yang masih fresh graduate, baru lulus kuliah, ataupun yang baru lulus SMA. Jangan takut, tetap berusaha untuk melamar pekerjaan, dan tetap semangat untuk apa? Untuk mencari kehidupan, untuk terjun ke dunia masyarakat. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye bye.